عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الملك العلام وهدانا على دينه الإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد النور الظلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. أما بعد، فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Al-Mukarramah, pengatur waktu, pembawa acara yang cantik jelita, yang saya tatap dari tadi dari pinggir mirip Agnes Monica, dari belakang sudah tentu pasti mirip Amanda, walaupun dari depan mirip neneknya. Yang saya hormati para masyayikh, para guru-guru kita semua, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena yang saya kenal cuma Bapak Ustadz Ajidin, yang makin lama makin montok saja. Semoga beliau diberikan kesehatan beserta seluruh keluarga dan guru kita semua, amin. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara yang Masya Allah telah menyampaikan apa yang telah didapatkan dari hasil kedermawanan jemaah sekalian. Tadi saya dengar dapat 9 juta, yang mana 4 juta untuk tenda dan sound system, yang 2 juta lagi untuk makan, 1 juta lagi untuk dibagikan hadiah, sisanya buat Ustaz. Terima kasih atas segala sambutannya. Semoga kerja keras panitia penyelenggara yang telah menyiapkan untuk persiapan acara Isra wal Mi'raj di Masjid Musalla Baitul Amin ini semoga berbuah pahala di hadapan Allah, amin. Tak lupa para pejabat kita, mantan kepala desa Muatan Jaya dan juga mantan kepala desa, oh ini Muatan Jaya, oh ini Bapak Kepala Desa SP3 dan ini Bapak Kepala Desa Muatan Jaya yang alhamdulillah walaupun sudah mantan tapi masih sah. Betul? Karena nama beliau adalah Bapak Sahbudin. Seluruh para pejabat di negara kita dari mulai yang tertinggi sampai pejabat kita yang paling bawah,
yakni Bapak RT, Bapak RW yang kerjanya paling ripuh tetapi gajinya paling kecil. Betul? Coba kita lihat dan kita amati kerja Bapak RT dan RW di kita. Beliau-beliau ini pengemban amanah, ujung tombak daripada program pemerintah yang kadang-kala jasanya besar tetapi kurang diperhitungkan oleh masyarakat. Ketika sekarang musim bantuan sosial turun dari pusat, dari presiden dititipkan kepada menteri, menteri menitipkan kepada gubernur, titipkan lagi kepada bupati, titipkan lagi kepada camat, camat menitipkan kepada kepala desa, dan ujung tombaknya Bapak RT. Betul? Padahal RT hanya timbang ukur katitipan, hanya ala kadar mengemban amanah, tidak tahu apa-apa, hanya ala kadar melaksanakan amal soleh. Tetapi besarnya jasa RT kurang diterima oleh masyarakat. Ketika ada sebagian masyarakat yang tidak kebagian bantuan sosial dari pusat, yang disalahin RT, yang diomongin, yang dijelekin, yang cepat mati. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak RT dan Bapak RW di tempat kita, Allah jadikan amal saleh beliau sebagai penyelamat fi yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal. Hidup RT. Siapa bilang yang mati? Jemaah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kalau saya lihat ini jemaah banyak ibu-ibu. Mohon maaf saya sempat suudon Pak Kades, orang-orang di Muatan Jaya ini kayaknya bapak-bapaknya nggak suka ngaji. Kelihatan kebanyakan ibu-ibu. Betul Bu? Hidup ibu-ibu. Ternyata dijawab oleh Pak Ajidin, Ustaz, bukan bapak-bapaknya nggak suka ngaji. Kenapa di sini banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak? Karena di Muatan Jaya satu bapak tiga ibu. Hebat. Mudah-mudahan saya bisa diberkahi ilmunya. Makanya nih kalau saya bawa judul dari rumah, setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Judulnya adalah merukunkan 3 istri dalam satu rumah. Setuju nggak Bu? Pak, setuju Pak? Kalau ibu-ibu wajar protes, karena mereka ini orangnya nggak doyan kerukunan. Hayang nate paseha ibu-ibu. Betul? Banyak orang Sunda di sini. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf ya, walaupun kita sama-sama darah Sunda, saya nggak sempat mampir ke rumah ibu dan bapak. Setiap ke Kalimantan saya hanya satu rumah yang dikunjungin, rumah Ibu Rini. Karena di Kalimantan ini saya susah mau mampir ke rumah. Datang orang Melayu, orang Sungai Melayu Raya. Ustaz, nanti mampir ke rumah saya ya. Insya Allah. Di mana rumahnya? Pokoknya dari sini Ustaz lurus, kanan kiri nanti ada pohon sawit. Di pertigaan, nah di situ ada tukang sawit. Pokoknya tanya saja rumah saya yang ada pohon sawitnya. Lah saya kan bingung. Jadi akhirnya hidup sawit. Mudah-mudahan usaha sawit kita diberkahkan oleh Allah. Amin. Jutaan orang di Indonesia bergantung terhadap kasab kita, pekerjaan kita. Mereka yang butuh minyak tergantung kita yang berusaha sawit di sini. Ini kan minyak itu di Jakarta sekarang sudah jadi obat penyakit gula. Jadi setiap orang yang memiliki penyakit gula itu cukup dengan makan atau minum minyak, insya Allah penyakit gulanya nggak naik-naik karena licin.
Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, walaupun di bawah terik panas matahari, ibu-ibu walaupun panas di atas, tapi hatinya tetap sejuk karena memandang Ustadz Hamdan Maulana. Betul? Ibu sejuk memandang wajah saya, tapi saya masuk ke SP2 yang hadir nenek-nenek. Lanjut lagi ke SP4 di Pak Ustadz Iwan, nenek-nenek. Datang ke sini juga. Sepertinya sebentar lagi saya akan pakai kacamata karena mata saya katarak. Alhamdulillah, semoga ibu-ibu semua diberikan anak-anak keturunan yang insya Allah akan meneruskan jejak langkah kita. Amin. Karena ini kan yang banyak ibu-ibu, perawannya mana? Suara hati saya berkata, gadis, di mana kau gadis? Kutunggu hadirmu, wahai kau para gadis. Gak ada juga. Akhirnya suara hatinya berubah. Kopi, di mana kau kopi? Kutunggu hadirmu, kedatanganmu kopi. Mohon maaf ibu bapak, saya sengaja pengajian kali ini pakai jas. Bukan bertujuan untuk gaya, tapi takut masuk angin. Suatu dua kipas mengarah ke saya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat bertemu untuk ketiga kalinya bersama orang muatan Batu dan muatan Jaya. Mungkin sebagian daripada ibu-ibu ada yang bilang, loh kok baru lihat ustadznya? Wajar, karena ibu-ibu pelupa. Allah menurunkan rasa dan penyakit lupa kepada ibu-ibu. Karena kalau mereka tidak memiliki penyakit lupa, mereka tidak akan punya anak lagi. Tetapi karena mereka lupa akan rasa sakit melahirkan, sakit, brother. Kadang lupa itu jadi nikmat. Dalam hadis dikatakan, man nasiya fa'akala wa syariba. Siapa orang yang dalam keadaan lupa, kemudian ia makan dan minum pada saat berpuasa, faqad at'amahu Allahu wa saqahu, maka hakikatnya Allah lah yang telah memberikan ia makan dan minum. Makanya kalau ada orang yang makan di bulan Ramadan, jangan dulu diingetin sampai habis makanannya. Setelah habis, Pak, ini lagi puasa. Masya Allah. Nah kalau tengah-tengah diingetin kan kasihan. Hadirin rahimakumullah, salawat beserta salam semoga selalu dicurah limpahkan keharibaan baginda alam, Nabi kita semua, baginda Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad. Kenapa nggak mau nyaut, Bu? Makan udah, minum udah, mandi oh belum, pantesan kurang semangat. Mari kita sama-sama bersolawat seraya mengharap ridho dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala
semuanya tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judul lumayan susah. Kalau saya tanya siapa yang buat judul ini, nanti saya tanya apa maksud daripada judul ini. Barangkali yang ditanya menjawab, tanya aku, pokoknya gitu. Jamaah rahimakumullah, bagaimana meneladani Rasulullah untuk anak-anak muda? Rasul semenjak kecil sudah diberikan pangkat Al-Amin, makanya musola di sini diberi nama Baitul Amin. Amin itu adalah terpercaya. Jangankan kawan, lawan pun mengakui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur, terpercaya. Makanya sifat yang wajib bagi para nabi itu ada 4: sidik, tabligh, amanah, fatonah. Sidik, 1, selalu jujur. Bapak-bapak, kalaulah diminta uang sama ibu-ibu harus jujur, Pak. Pak, minta uang, gak punya, tapi di peci nyelap duit yang beli upan buat mancing, betul? Ada di sini yang suka mancing? Banyak. Nih saya kasih tahu, yamutul mar'u ala ma asya alaihi. Seseorang akan mati dalam keadaan apa sih yang menjadi kebiasaannya semasa hidup? Kenapa ketawa? Jadi kalaulah ada orang yang suka sholat, maka insya Allah matinya dalam keadaan sujud. Amin. Seperti contoh tuh di sana Jawa Barat, ada orang ikut Jumatan. Di rokaat ke-1 pada sujud kedua dia tidak naik lagi ke atas sampai sujud kedua berhenti gerakannya. Setelah sholat ramai semua orang berkata, ya Allah, Ustaz Fatimah,
Ternyata ketika dibangunkan mulai dahdir. Saya kira husnul khotimah, ternyata molor. Kalau ada orang yang biasa membaca Quran setiap hari, setiap malam, insya Allah meninggal dalam keadaan berwudu. Amin. Siapa orang, kata Rasul, yang berwudu sebelum tidur, famata fi naumihi, kemudian mati dalam saat tidurnya, maka matinya dalam keadaan syahid. Rasul mengajarkan wudu sebelum tidur. Nah, kita sebelum tidur kencing. Habis kencing? Oh behola tuh. Mana SD itu? Dan bahkan ketika seseorang yang sering ikut ke pengajian, yang jauh pun pakai motor, yang dekat jalan kaki, insya Allah meninggal dalam keadaan talabul ilmi. Amin. Dan ada orang yang hobinya mancing terus. Ini kira-kira matinya dalam keadaan apa? Belum tentu, ibu bapak. Siapa tahu orang yang suka mancing hidup dan matinya dalam keadaan zikir. Bisa dikecilin volumenya? Kata ibu-ibu, enggak nyambung tadi. Orang sholat mati dalam keadaan sujud, orang baca Quran mati dalam keadaan berwudu, orang tolak ilmu mati di majelis ilmi. Lah ini orang mancing mati kok dalam keadaan zikir. Ibu, bapak, berzikir kepada Allah tidak melulu harus dalam masjid, tidak melulu dalam sholat, tidak melulu depan Al-Quran. Lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jemaah sekalian, berzikir kepada Allah qiyama, ketika saat berdiri, wa qu'uda, sambil duduk, wa ala junubihim, hatta sebelum tidur, dalam keadaan berbaring pun ia masih berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang-orang yang tidak melafalkan zikir pun, dalam keadaan tidak berwudu pun, dalam keadaan tidak sedang salat pun, tetapi dalam diamnya ia mentafakuri apa yang telah diciptakan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Silahkan engkau tafakuri apa yang telah Allah ciptakan, tetapi jangan sekali-kali mentafakuri zat Allah. Bagaimana Allah itu? Seperti apa? Di mana? Enggak boleh. Ada 4 pertanyaan yang harus kita bersihkan dalam diri kita. Kata ulama, man taraka arba'a kalimatin faqad kamula imanuhu. Siapa orang yang dalam ketauhidan kepada Allah meninggalkan 4 pertanyaan, maka sempurnalah imannya kepada Allah. Mana? 1, aina, di mana Allah? Enggak boleh nanya di mana. 2, mata, kapan Allah ada? Enggak boleh nanya kapan, karena Allah tidak terkena oleh waktu. Yang ketiga, kam, berapa Allah? Enggak boleh nanya berapa, karena Allah cuma satu. Yang terakhir, kaifa, bagaimana Allah itu? Enggak boleh dibayangkan. Allah beda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jemaah rahimakumullah. Yang pertama, syirik. Bapak-bapak mesti jujur tuh. Kalau ada uang buat beli umpan, kasih tahu. Saya nggak melarang mancing, Pak. Bu, ibu melarang mancing suami nggak?
Bapak, hobi bapak-bapak itu menekuni hobinya sendiri. Tetapi hobi ibu-ibu itu melarang hobi suami. Kalaulah ada suami yang suka mancing, biarkan bu. Karena dengan mancing dia belajar 2 akhlak. 1, penyabar. Dari pagi sampai sore gak ada cangkel-cangkelnya gini terus. Sholat cuma 5 menit, tapi mancing 5 jam. Sabar. Yang kedua, qanaah, menerima rezeki apa adanya. Dari pagi sampai sore cuma dapat lauk bentur, non bentur, wader, tahu wader? Cuma dapat wader kecil, tetapi dia nggak marah-marah. Ridho bima qasamallah, menerima rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Pulang dengan hati tenang, besoknya mancing lagi. Jadi orang-orang pemancing ini mentalnya mental pejuang, gak kenal lelah. Hanya saya gak kenal lelahnya pemancing. Hadirin sekalian, karena kalaulah orang yang suka mancing nafsunya gede, amarahnya cepat marah, ini gak bakalan bener. Orang mau mancing lagi bikin umpan, anaknya datang, "Pak, lagi ngapain?" "Bikin umpan." "Bapak mau mancing ya?" "Iya." "Pak, yang banyak dong bawa ikannya." "Ya, doain aja mudah-mudahan banyak." "Nanti kalau udah ada ikannya, aku mah mau makan ikannya doang Pak ya." "Nggak boleh, pakai nasi." "Nggak mau Pak, pengen ikannya doang." Pakai nasi biar kenyang." "Nggak mau, pengen ikannya doang." Gua gampar lu. "Pengen ikannya doang." Dia gampar tuh. Pak. Ibunya melotot, "Pak, kok anak digampar?" Ya dia nggak ngerti, suruh dipakai nasi nggak mau. "Ikannya mana Pak?" Ini baru mau mancing. Mancingnya belum berangkat, ikannya belum dapat, anaknya udah digampar. 1, Sidik, catat adik-adik ya. Kamu lagi nulis materi ya? Awas, saya kira lagi ngegambar mubalik tuh. Jemaah sekalian, yang kedua, sifat daripada Rasulullah yang harus ditekuni dan diteladani oleh orang-orang kaum muda adalah tabligh, selalu menyampaikan apa adanya. Rasul tak pernah korupsi ayat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasul selalu atas dasar wahyu, bukan atas dasar kemauan sendiri. Kita selalu korupsi kebijakan. Coba orang-orang masa kini sudah pada lupa diri, sama anak nyuruh ngaji, orang tua malah nonton TV. Orang tua malah nonton TV. Dia ngaku tuh. Betul? Salawek mah 25, mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa. Ngerti? Jemaah rahimakumullah. 2, sifat tabligh. Yang ketiga, amanah. Sifat Rasul ini amanah. Amanah itu terpercaya. Rasul tidak pernah ketika disuruh apapun, Rasul selalu amanah. Kalaulah Rasul tidak amanah, maka takkan pernah Islam sampai ke muatan batu, muatan jaya.
Ini berkat amanah. Makanya adik-adik, kalaulah disuruh oleh orang tua, "Dek, tolong beliin cengik ya," berangkat beli cengik, jangan beli sawit. Amanah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan amanah kepada bumi, langit dan lautan. Semua menolak. Fahamalahul insan innahu kana zaluman jahula. Ketika bumi, gunung, langit, lautan semua menolak amanah dari Allah, saking beratnya amanah, manusia menerimanya. Padahal manusia adalah makhluk yang paling zaluma, banyak berbuat zalimnya, jahula, banyak tidak tahunya. Makanya kita ini disebut makhluk hebat, bahkan lebih hebat daripada malaikat. Malaikat tidak punya nafsu, tapi kita punya nafsu. Tetapi kalau nafsu tersebut sudah bisa kita jaga, sudah bisa kita atur, insya Allah peringkat kita lebih tinggi daripada malaikat. Amin ya Rabbal. Yang ketiga tadi apa? Amanah. Yang keempat adalah fatonah. Ada yang namanya fatonah di sini? Gak ada. Udah meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan Ibu Fatonah dirahmati Allah. Amin. Fatonah ini pinter, cerdas. Nabi disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata ummi. Kita selalu membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi. Apa arti ummi? Ummi ini Rasul nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Rasul nggak pernah sekolah. Rasul nggak punya guru di manusia. Tetapi kecerdasan Rasul melebihi orang-orang Arab. Orang-orang yang katanya ahli sastra. Rasul bisa mengetahui sesuatu yang mereka tidak ketahui. Padahal Rasul tidak baca dan tidak menulis. Ada sebagian orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Muhammad, yakni Quran, itu hanya sebuah syairan belaka. Yang disampaikan oleh Muhammad, in hada illa asatirul awwalin, hanyalah dongeng-dongeng masa belaka. Akhirnya Allah tantang. Kata Allah, kalau seandainya kalian semua ahli sastra bisa membuktikan sama dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wahai orang-orang kafir, jikalau engkau meragukan terhadap apa yang disampaikan Muhammad, silakan engkau buat satu ayat saja yang bisa menyamai agung dan hebatnya seperti Al-Quran. Maka Abu Jahal mengumpulkan orang-orang ahli sastra di bangsa Arab. Kemudian mereka membuat satu surat tandingan Al-Quran yang dinamai dengan surat Al-Fil. Tetapi ujung-ujungnya masih niru terhadap Qurannya Kanjeng Nabi. Bagaimana bunyinya? Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dhanbun qasir. Ini kita lihat maknanya. Apakah sama antara makna bilagah Quran Nabi dengan mereka? Ternyata setelah kita baca maknanya, al-fil, gajah itu. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Dan kita jawab, kamu nanya.
Jadi bertanya-tanya. Jadi cenderung gak ada makna tersirat daripada Quran yang mereka bikin. Lahu khurtumun tawil. Gajah itu tulaleknya panjang. Apa tulalek? Belalai. Gading ya? Pokoknya gitu lah. Udah, gak usah pasti apa. Kata ini gading, kata ini belalai. Lahu khurtumun tawil wa dhanbun qasir. Buntutnya pendek. Gak perlu dijelasin juga orang udah pada tahu gajah kayak gitu. Maka datang ayat yang selanjutnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kalau kamu tidak mampu dan takkan pernah mampu, maka takutlah akan api neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Pintarnya Rasulullah melebihi kepintaran orang-orang Arab yang bersekolah pada waktu itu. Jemaah sekalian, kalau sekarang anak-anak kita untuk supaya pintar itu disekolahkan, betul? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kenapa anak kita mesti sekolah? Bu, Allah itu mengeluarkan anak-anak kita dalam perut kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka Allah berikan telinga, mata untuk kemudian mulut ini berbicara, bahan untuk supaya ia belajar. Tapi mohon maaf Pak, Bu, jangan sampai bilang anak bodoh. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini lidahnya kalau untuk anak mustajab. Saya suka lihat di Sunda, kalau lihat anak bandel, padahal tinggi, sing di betar gelap. Ini nggak boleh. Ada seorang imam di Masjidil Haram namanya Abdurrahman As-Sudais. Abdurrahman As-Sudais ini langgang dalam melafalkan Fatihah dan bacaan salatnya itu sering diminati oleh imam-imam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdurrahman Sudais dulu pernah nakal. Ketika saat ibunya kedatangan tamu agung, ia menaburkan pasir di atas makanan tamu. Akhirnya ibunya marah, tapi marahnya tidak sompral dalam berkata. Kata ibunya, "Ukhruj ya walad, keluar wahai anak. Semoga engkau menjadi imam besar di Mekah dan Madinah." Itu. Maka kalau ibu marah sama anak, ya Allah deh, jangan gitu, keluar. Semoga kamu jadi presiden. Nah ternyata cuma jadi RT, nggak apa-apa. Karena Allah itu mengijabah doa pada saatnya. Ada santri yang pengen bagus suara, kan berusaha qori sampai habis suara, terus keluarkan suara. Nanti setelah melantunkan suara sering-sering, suaranya akan serak. Belum bagus, santai, belum waktunya. Nanti setelah serak, biasanya suaranya akan hilang. Santai, belum waktunya. Nanti setelah hilang,
biasanya susah sembuh lagi. Makanya latihan, ibu juga mestinya latihan. Di kita kan kalau baca sholawat seperti tadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu lagam biasa. Kalau di perkotaan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jakarta tuh berangkat ke Cianjur, lagamnya Cianjuran. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sholawatullah alaika. Mendingan dipakai unek-unekan anak. Masuk lagi ke daerah Banten sana, udah beda lagi lagamnya. Orang Banten orangnya keras-keras, baca salawat sambil berhadap-hadapan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anak yang pojokan sana bilang, Ustaz kenapa ya? Saya contohin deh. Tapi itu nggak bermaksud apa-apa. Emang lidahnya kayak gitu Pak. Lagamnya cuma bisa kayak gitu. Ya udah orang apa-apa. Nah kalau kita belajarlah. Dan kalau ibu bisa bersolawat tiap malam, bisa mepenek suami, empok-empok suami. Suami tidur di pangkuan kita, kita baca sholawat Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa ka'an yabti bainal hajari. Suka kayak gitu nggak Bu? Belajar. Mau makan teringat padamu, sentil tuh telinganya. Mau minum teringat padamu, cubit perutnya. Mau apapun teringat padamu, suamiku. Ambil titiknya. Nah kalau nggak bisa lagam, suami duduk di pangkuan, masa kita gini? Salatullah, Assalamualaikum, ala toha Rasulillah. Ntar suaminya bangun, lu ngajak berantem lo. Pak, punya bini tuh enak-enak dipakai salawat Pak. Ini jangan ibu jadi bini tuh lebih hebat daripada komentator main bola. Bapak ini kalau jimpan anu di mana saja, kalau makan bau suka di situ piringnya. Suami lagi santai ngudut, dia nyamperin, ngudut terus. Mau kapan kayaknya Pak? Suami nggak mau berantem, dia buang rokoknya. Habis itu suami diam, nggak udut. Datang istrinya, tumben gak wudhu, gak punya uangnya. Kata suami, gua udud salah, nggak udud salah. Ini kayaknya istri mau mesti diceburin ke sumur nih. Mumpung ada sumur yang gagal tuh habis ngebor. Bu, kita main Bu. Kemana Pak? Tumben ajak main. Ayo ikut Bu. Bu, coba tolong liatin di sumur airnya ada nggak sih?
Pas dia lagi liatin sumur, ditendang suami. Wah, kujuwa. Apa suaminya bilang? Merdeka. Dikira suami satu hari di rumah tanpa istri enak. Tapi apa yang terjadi ketika pulang ke rumah? Cucian numpuk, piring-piring berserakan, anak-anak yang satu pipis di mana aja, yang satu buang air besar atas kasur. Ya Allah. Nah, baru kalau sudah tiada baru bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa. Masya Allah, ini barat Lesti semuanya. Akhirnya kata suami, ambil lagi aja istri ya. Dia bawa tambang, dia berangkat ke sumur. Bu, masih ada nggak lu? Nggak ada yang nyaut. Akhirnya tambang dikebawahin. Gak lama kemudian ada yang naik. Aduh, ayo naik, naik bu, ayo naik bu. Ternyata setelah ke atas yang naik bukan si ibu. Hah? Kamu siapa? Matanya melotot, giginya bertaring, kukunya panjang, kulitnya hitam, rambutnya panjang. Ini istri saya bukan? Kata yang ditanya. Suami bloon, gua ini genderuwo. Selama ratusan tahun hidup gua tenang di dalam sumur. Tetapi setelah lu masukin istri lu yang bawel, hidup gua satu hari nggak tenang. Ini genderuwo cuma satu hari dengan wanita bawel nggak tenang. Apalagi suami kita, ibu. Ibu suka nggak napakurin suami? Suka nggak? Nih Pak, mohon maaf, mumpung banyak ibu-ibu yang ngaji, kita sadarkan hati mereka. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Bukan kenapa, saya kasihan sama bapak-bapak datang ke pengajian, pipinya merah, tapak dicabok pemajikan. Allah, jidatnya hitam, bekas diginiin nih. Kasihan. Ibu coba tengah malam ketika suami tertidur, ibu tafakuri wajah suami. Lihat wajah suami. Ya Allah, kok jelek amat. Silahkan ibu tafakuri wajah suami yang hitam. Ini pundaknya sampai kayak bujur kakel, tangannya yang pecah-pecah, kakinya yang bolong-bolong. Itu karena berkorban dari pagi sampai siang sampai sore mencari nafkah, mencari kasab untuk anak dan istri. Betul Pak? Yang kencang Pak, betul Pak? Makanya mereka sudah lelah, mereka sudah letih, mereka sudah ripuh di tempat kerja. Mohon jangan berikan mereka kecapean di dalam rumah, berikan mereka ketenangan. Ibu nggak suka lihat para santri kalau nyambut kiai sih. Lihat para santri menyambut kiai. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil tangannya. Ibu pernah nggak cium bolak-balik tangan suami? Kan ibu-ibu zaman sekarang kalau sama kiai jauh pengen foto selfie, pengen cium tangan, betul kan? Suami keinjak hidungnya nggak kerasa.
Jangan gitu Bu. Tafakuri. Maka mari berikan ketenangan kepada suami kita. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Waktu menunjukkan pukul 11. Masih kuat? Masih kuat? Di sini banyak orang sombong, Pak. Lihat. Ngeliatin uang. Sombong apa gerah? Oh, gerah. Semoga gerah ibu Allah balas dengan pahala, amin. Yu'til ujrah biqadril masyaqqah. Allah akan memberikan balasan amal itu sesuai tingkatan berat dan tidaknya. Seperti halnya sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Semoga diri ini disampaikan ke bulan suci Ramadan, amin. Mari kita baca doanya terlebih dahulu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Saya ingat makan, Pak. Ulang semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana semuanya. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Oh, masih mau? Dengan doa ini insya Allah pertama umur kita panjang berada dalam kesehatan, amin. Yang kedua rezeki kita Allah gampangkan beserta berada dalam keberkahan. Yang ketiga anak-anak kita dipintarkan dan berada dalam kesolehan. Suami kita yang pelit-pelit jadi dermawan. Istri kita yang bawel-bawel jadi pendiam. Nanti kita setelah pulang, Bu, Ibu, ada makan nggak? Kan pendiam. Jamaah rahimakumullah. Setelah selesai saya sampaikan keteladanan Rasulullah untuk anak-anak muda, maka mari kita sambit sedikit tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Adik-adikku sekalian, Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat Jibril. Apa yang dipakai oleh Rasul untuk perjalanan jauh? Kendaraannya disebut dengan buruk. Apa masih ada buruk sampai sekarang? Masih. Di mana? Di pondok pesantren. Ada nama seorang santri, Pak Anu Al-Buroki. Karena buruk itu singkatan buduk dan borok. Anak-anak kita kalau pulang itu biasanya 1 bulan pesantren nelpon, Papa gatal. Kata bapaknya, ya garuk dong. Banyak gatalnya, Pak. Ya udah pulang. Wudu, Pak. Gak apa-apa. Santri kita biar wudu, yang penting barok. Ada wudu barokah. Ya obatin kalau wudu, Bu. Makanya jangan pernah melihat anak-anak sesaat belajar. Belajar adalah proses. Nih ibu-ibu yang sekarang cantik-cantik, dulu sama buduk juga kalau pesantren. Tetapi sekarang Masya Allah dandanannya hebat-hebat. Jemaah rahimakumullah, kadang santri dulunya kucel, sekarangnya ganteng minta ampun. Karena kita nggak tahu masa depan orang, Pak. Ada santri yang di pondok pesantrennya sudah pinter, hebat, bisa tampil kemana-mana. Masih di pesantren udah disebut ustaz.
di pesantren pinter, pulang gak jadi apa-apa. Banyak yang kayak gitu, banyak. Tetapi ada anak di pesantren kelihatannya anakku bodoh, gak bisa apa-apa, tetapi setelah pulang ke rumah jadi blow on. Sama aja. Masya Allah, kita doakan anak-anak. Makanya Bu, sebelum anak berangkat pesantren, kita ambil kepalanya, kita buka pecinya, kita kecup tarangnya. Nah, kita mun nanti ubun-ubunnya dikecup, nggak kenceng-kenceng Bu. Setelah dikecup, bacakan Rabbi inni u'aiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ustaz, anak saya masih dalam perut kan? Kalau masih dalam perut, si bapak tugasnya, bapak harus pegang perut si ibu dan membacakan kalimat ini tiap malam 30 kali. Rabbi habli minas salihin. Ayo bareng-bareng. Rabbi habli. Tiap malam gitu tuh, mama nangkara. Kita simpan tangan kita, Pak. Tangan sebelah kanan simpan di atas perut si ibu. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Maklum udah malam, bacanya kebanyakan, tangannya nyosor ke bawah. Kata si ibu, oh, itu bukan perut Pak. Kata si bapak, lah ini juga bukan tangan. Udah selesai dah. Insya Allah anak kita menjadi anak yang saleh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya mau mengajak bersalawat dulu untuk supaya mendinginkan suasana. Siap tim hadrat, siap? Ilahana ya ilahana
Waktu saya 30 menit lagi. Masih kuat? Masih semangat? Baik, kalau masih semangat, saya mau kasih kode. Kalau saya bilang halo, ibu bilang hai. Siap? Kalau saya bilang hai, ibu bilang halo. Siap? Halo? Oh, Pak, karena terbalik dulu. Hai. Halo, halo, hai, hai. Halo, halo, hai, hai, halo, hai, 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 halo, hai. Why? Coba perhatikan yang ngantuk. Ada satu amalan yang kita ambil dari surah Al-Isra sebagaimana diawali dengan ucapan subhana. Maka ucapan subhana ini menjadi sebuah amalan yang hebat. Dua amalan masih daripada ucapan subhana. Amalan pertama, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ketika diucapkan gampang oleh lisan. Habibatani ila Rahman, dicintai oleh Allah. Saqilatani fil mizan, dan akan menjadikan berat timbangan amal kita. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Jamaah sekalian, itu amalan pertama yang akan memberatkan mizan, timbangan amal kita. Yang kedua, kalau seseorang membaca kalimat tersebut, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, 100 kali di antara adzan dan qomat subuh, maka Allah berjanji akan melapangkan rezekinya. Tuh, mudah-mudahan bisa diamalin Gus ya. Di antara adzan dan qomat subuh 100 kali. Makanya kalau antara adzan dan qomat subuh itu harus lama intidornya. Jangan cepat-cepat. Ini baru aja adzan, imam belum ada, belakang udah serempet aja. Komat. Akhirnya santri anak kecil nurut karena takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Setelah santri qomat, masyarakat saling lirik. Siapa yang harus jadi imam? Akhirnya semua mata tertuju pada RT. Imam nggak bisa. Imam RT ini kepala rukun tetangga, pemimpin, akan dipertanyakan kepemimpinannya. Masa RT nggak bisa jadi imam? Akhirnya RT gengsi maju ke depan. Setelah baca surah Al-Fatihah, RT baca surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa 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 tabbat yada. Gak nemu-nemu.
Akhirnya yang belakang, teh udah jangan maksain teh, kata saya teh, lu nyuruh jadi imam. Kata jemaah, lu jangan ngomong batal. Kata yang dipikir, lu ngomong. Kata yang dipikir lagi, untung gua kagak. Jamaah rahimakumullah. Ini makanya harus belajar Al-Quran. Tadi ada juara juz 30 ya, juz 30, Masya Allah. Tapi kan ada juga maklumnya namanya anak. Baca surah An-Naba. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim. Kalla saya'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna jahim. Kata gurunya, ini gua yang bego apa gimana? Makanya anak ini dididik sejak kecil, biar anak kita terbiasa dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, kalau zaman sekarang racun TikTok sudah menyebar kemana-mana. Ibu-ibu bukan lagi membaca Al-Quran, tetapi di rumah dengan HP-nya sayang yo masih kalah, sambil rambut acak-acakan penuh sampah. BH-nya yang sebelah udah pakai rapia. Dia gak nyadar tuh. Pantesan aja anaknya udah gede, jam 12 harusnya udah pulang dari sekolah SD, 2:30 baru pulang ke rumah. Dalam keadaan bajunya kotor semua. Dek, abis Natal ngapain baju kok kotor semua? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dek, itu kok sampai basah kuyup, kos kaki, topi sama tas lo habis ngapain? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Emang lo habis dari mana, Dek? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Dek, lu mah ditanya bener-bener malah ngelagu. Nanti gimana nasib hidup lu kalau udah gak ada emak, Dek? Aku tanpamu bubuk ranginan. Mau punya anak ayo, oh tepuk tangan. Kalau tepuk tangan mesti semua dong. 1, 2, 3. Hebat. Ini anak TK semua. Mau aja disuruh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rupanya pengajian kita sudah tidak kondusif lagi. Ini materi sudah ngecapruk kemana-mana. Gak apa-apa, ibu-ibu gak apa-apa aja Pak. Tapi mudah-mudahan walaupun sedikit, qalilun muntafiun, sedikit tapi bisa dimanfaatkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu mohon maaf kalau dari tadi saya mundar-mandir, bukan centil Bu. Di Kecamatan Sungai Melayu Raya ini dan Tumbang Titi ya, jalan ini kan bergumpal. Kalau kata Bu Swita, ombak tak berair. Saya sering dibawa sama Pak Ustadz Iwan dan Pak Haji Aceh di SP2. Itu dari lokasi ke lokasi jalannya abut-abutan. Makanya suatu saat saya baru sampai di sini, turun dari mobil. Kata jemaah Ustadz giting ya. Mudah-mudahan jalan ke kita cepat baik, amin. Tapi kalau kita nggak bersyukur, maka kita nggak bakal ditambahkan nikmat oleh Allah. Syukuri apa yang, walaupun jalan bergelombang, jalan adalah anugerah.
tetap jalani jalan ini, cari jalan yang terbaik. Insya Allah sebentar lagi Kabupaten Ketapang akan menjadi kabupaten yang seperti Jakarta. Wong sebentar lagi kan ibu kota pindah kemana? Ke Kalimantan. Mudah-mudahan setelah di situ semua pemerataan dari mulai sosial, kemudian ekonomi, pendidikan, semua bisa sama. Karena kita dalam satu koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo, mari kita sama-sama menutup kajian ini dengan membacakan lagu Hubbul Wathon minal Iman. Monggo. Ya lal wathon, ya lal wathon, ya lal wathon, Hubbul Wathon minal Iman, wa la takun minal Hirman. Saya ngaji kesini ke teman. Teh Rini kan teman saya. Jadi datang ke sini gak niat apa-apa. Saya gak peduli kajian mau nyambung apa kagak. Nanti juga diundang lagi. Prinsip saya dalam ngaji yang penting datang, bicara, makan, dapat amplop. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf cukup sekian saja ya. Apabila terdapat kata yang salah itu timbul dari kebodohan saya pribadi. Saya mohon dibebaskan sekarang juga fid dunya wal akhirah. Nanti juga insya Allah saya membebaskan seluruh apa yang telah ibu bapak bicarakan. Mau bilang ustadznya tamah gemil, mau bilang ngajinya nggak nyambung, insya Allah karena tujuan kita silaturahmi. Dan nanti hasil silaturahim, harapan saya orang Muatan Jaya sering lihat wajah saya, kenal nama saya. Suatu saat umur nggak ada yang tahu, ajal nggak ada yang bisa memastikan. Mungkin saja walaupun saya masih muda, saya mendahului ibu-ibu pulang ke rahmatullah. Kalau saya mati, harapan saya ibu-ibu kan kenal saya, minimal baca doa. Siap bu? Siap doain siap? Mohon doakan ya Allah, semoga Ustadz Hamdan matinya husnul khotimah. Nanti sekarang masih hidup. Parah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.